Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, adik-adik mahasiswa mata kuliah pendidikan Pancasila yang kami banggakan. Kali ini saya akan menyampaikan teknis perkuliahan kita, khususnya di sekolah, karena kita akan memasuki pekan keempat. Pekan keempat, 5, 6 itu diskusi di mata kuliah pendidikan Pancasila, jadi bukan metode interaktif, sehingga tentu ada hal yang berbeda, ya. Pekan ke-9, pekan ke-13, pekan ke-15, 11, 13 dan 15 juga ada diskusi. Tapi yang saya akan jelaskan ini khusus untuk pekan ke-4, 5, 6. Jadi sekali lagi adik-adik tetap masuk di learning path ya, di manual pembelajaran. Anda bisa lihat di situ pekan ke-4 sama kalau interaktif tetap masuk di skenario pembelajaran dulu. Jadi setelah masuk di skenario pembelajaran, di situ ada skenario yang tentu berbeda skenarionya kalau interaktif ya, karena ada langkah-langkah yang berbeda, ada tugas-tugas yang berbeda ya. Nah, ini agak banyak yang masuk, ini saya lihat 3 ribuan yang masuk di sekolah sehingga sekolah agak lambat. Kita tunggu sampai muncul skenario pembelajaran. Iya. Agak lama ini. Iya, jadi di skenario pembelajaran ini, pekan keempat, itu bicara mengenai hakikat sila ketuhanan yang Maha Esa dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini kayaknya ruang lingkup materi diskusi ya. Iya. Oke, di sini ruang lingkupnya, jadi adik-adik, kelompok 1 dan 2 ini temanya ini. Bagaimana kehidupan beragama, kerukunan antar umat beragama di era reformasi. Karena makalah itu ada 4 isinya ya. Apa konsepnya atau nilai-nilainya, kemudian bagaimana realita kehidupan di masyarakat kita, masalahnya apa, solusinya bagaimana. Nah, itu itu yang menjadi bagian dari pembahasan Anda. Ini ada sedikit simpulan gitu. Nah, tapi temanya untuk kelompok 1 dan 2 ini. Bagaimana kehidupan beragama, kerukunan antar umat beragama di era reformasi. Kemudian selanjutnya kelompok 3, 4, dan 5, nah itu bicara tentang penegakan hak asasi manusia di Indonesia ya. Kemudian 6 dan 7, nah itu bicara tentang bagaimana benturan kepentingan antara penguasa, kaum kapitalis, dan pihak buruh, kaum proletar dalam perspektif Marx ya. Itu temanya, sub materinya untuk setiap kelompok. Kemudian skenario pembelajaran, skenario sama ya, buat makalah, baca buku, ya, lihat video, itu tugas terstruktur 4 jam ini per pekan. Kemudian ini alur-alurnya, tapi kita masuk saja ke masa pandemi nah ini. Jadi Anda buat makalah, buat PPT, ya, buat video presentasi. Nah, itu tidak dikumpul di sekolah, jadi tidak dikumpul di menu tugas ya, tapi via Google Drive. Saya sarankan bahwa setiap kelompok buat, jangan ketua kelas saja, karena kalau ketua kelas itu biasanya yang free itu 15 giga. Ya, dan itu bisa saja penuh nanti karena banyak video ya, sehingga setiap kelompok itu buat link Google Drive-nya. Nanti kirim ke ketua kelas, nanti ketua kelas yang satukan daftarnya, maksudnya tetap berbeda-beda. Kelompok 1 linknya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7 beda. Tapi dalam satu daftar. Nah, nanti di dalam itu, di link itu ada folder pekan ya, pakai pekan 4, 5, 6, 9, 11, 13, 15. Nah, itu 7 pekan.
diskusi. Nanti di dalamnya ada file makalah, PPT, file video presentasi. Nah ini paling lambat dari Sabtu, harusnya hari ini malam Ahad. Tapi untuk pekan keempat nanti sesuai dengan deadline interaktif. Nanti malam kuliah ya pukul 8. Kalau hari Senin malam Senin, kalau Selasa ya malam Selasa. Ini kan masih ada 1 hari ya, diupayakan itu bagi yang hari Senin. Tapi pekan kelima dan seterusnya itu pekan-pekan diskusi tetap ikut sistem ini. Hari Sabtu diupayakan, malam Ahad lah selesai tugas. Ya, karena kan bisa dikerjakan 1 pekan itu. Tapi ini hanya untuk kelas saya. Dosen lain boleh, silakan di kelas lain ikuti dosennya masing-masing. Iya, kemudian yang berbeda juga bahwa bukan hanya forum kelas. Kalau di interaktif kan hanya ada forum kelas. Forum kelas itu dulu intisari paper diketik. Kalau ini kan di forum kelas intisari makalah diketik. Tapi ada juga forum internal group. Di internal group itu ada pertanyaan. Jadi ingat pertanyaannya itu dikirim ke ketua kelas. Setiap kelompok 1 pertanyaan dikirim ke ketua kelas buat dalam bentuk 1 daftar. Pertanyaan kelompok itu kirim ke WA group. Nah, ini harusnya sih selesai pada saat jam kuliah, hari kuliah. Kan 45 menit kita kuliah. 45 menitnya yang menjawab itu pertanyaan. Dijawab di mana? Di masing-masing internal group. Nanti sebentar kita demokan itu, ya. Tapi pertanyaannya itu sudah dikirim ke WA group masing-masing. Dikirim ke ketua kelas, nanti ketua kelas yang masukkan di WA group. Saya pikir itu tetap ada Zoom meeting, nanti akan ditunjuk siapa yang sesuai daftarnya wakil ketua kelas. Oke, saya pikir seperti ini, dan itu sama pekan 4, pekan 5, 6 itu sama. Lihat saja skenario, lihat saja submaterinya, dan buat makalah sesuai dengan lingkup submateri itu. Jadi sekali lagi di tugas itu tidak diupload, ya, jangan ada yang mengupload makalah PPT, tidak. Jadi ini tidak mengupload. Di sini hanya ada petunjuk saja. Bisa dilihat, oh ini petunjuknya ya. Jadi buat seperti ini sesuai petunjuknya. Tapi ini Sabtu tidak berlaku untuk pekan keempat ini. Pekan 5 dan seterusnya baru berlaku. Ya, karena terlambat saya menyampaikan petunjuk ini. Ya, kasihan yang hari Senin. Kalau yang hari Selasa dan seterusnya masih bisa ya. Tapi waktunya terbatas bagi yang hari Senin. Oke, ini di menu tugas, kemudian di menu forum, nah ini yang perlu demo sedikit karena berbeda dengan pekan-pekan sebelumnya. Di menu forum mudah-mudahan terbuka ya, karena forum tidak terbuka kemarin beberapa waktu. Nah ini masuk di sini sama kalau interaktif kan di atas ini, interaktif. Masuk di sini mengetik intisari makalahnya. Karena kan ceritanya ini setiap mahasiswa itu kan punya kelompok. Setiap kelompok ada makalahnya. Setiap anggota kelompok pasti mempresentasi. Nah, bagian mana yang dia presentasi, itulah yang dia ketik intisarinya. Intisarinya di sini. Nah, di forum pekan diskusi kelompok. Nah, sementara yang tadi pertanyaan, begini caranya ya. Jadi ketua-ketua kelompok saja yang mengetik pertanyaannya. Jadi setelah ada di WA grup pertanyaan itu, ingat kelompok 1 pertanyaannya untuk kelompok 2, kelompok 2 untuk kelompok 3 dan seterusnya, kelompok 7 ke kelompok 1. Jadi yang diketik kelompok 1 adalah pertanyaan kelompok 7. Nah, di sini masuk ya. Jadi klik dulu ini diskusi internal grup. Sudah klik itu, klik ini warna biru, thread-nya. Nah, sudah itu ketik judulnya, apa pertanyaannya, temannya diketik di sini. Sudah itu di sini sama semua jelaskan. Jadi di sini tulis jelaskan. Di sini jelaskan ya. Nah, sudah itu kemudian Anda create. Nah, kalau Anda create itu berarti muncullah muncullah itu topik itulah yang dibahas oleh setiap anggota kelompok. Setiap anggota kelompok menjawab pertanyaan itu. Ya. Kira-kira begitu ya. Itu petunjuk dari saya untuk pekan keempat. Pekan seterusnya saya pikir sama ya, sama. Tapi penegasannya ini ada makalah PPT, video presentasi dimasukkan di link Google Drive setiap kelompok. Dikirim ke ketua kelas sampaikan di WA group. Kemudian pertanyaan setiap kelompok ada 1, dikirim ke ketua kelas satukan, masukkan di WA group. Sudah itu tidak mengupload lagi di menu tugas, tapi mengetik intisari makalah yang mau dibahas di menu forum kelas diskusi, lalu kemudian mengetik pertanyaan di ketua kelompok mengetik pertanyaan di menu internal group, lalu setiap anggota kelompok menjelaskan pertanyaan itu, menjawab pertanyaan itu. Oke, saya pikir itu dari saya. Terima kasih adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.